This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Pratama Nanda Putri dari Magister Psikologi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis artikel jurnal yang berjudul itu The Potential Shared Functional Alternance Between Adults with ADHD and Children with ADHD Co-occurred with Disruptive Behaviors. Analisis narasi artikel jurnal. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang umum. Banyak penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa status komorbiditas gangguan perilaku disruptif atau DBD merupakan prediktor eksistensi ADHD hingga dewasa. Namun, mekanisme otak yang mendasari hubungan tersebut masih belum jelas. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk menyelidiki apakah perubahan fungsi otak pada orang dewasa dengan ADHD juga dapat dideteksi pada anak-anak dengan ADHD yang muncul bersamaan dengan perilaku disruptif, baik dan dimensi kuantitatif maupun kategoris. Sebanyak 172 anak dengan ADHD atau CADHD, 98 orang dewasa dengan ADHD atau AADHD, 77 anak kontrol sehat CHC, dan 40 orang dewasa kontrol sehat atau AHC direkrut. Fluktuasi spontan seluruh otak dalam aktivitas otak setiap peserta direkam menggunakan spektroskopi inframerah dekat fungsional atau FNIRS, dan konektivitas fungsional atau FC dihitung. Kami pertama-tama membandingkan perbedaan FC antara AADHD dan AHC. Kemudian, untuk daerah dengan visi yang secara signifikan abnormal pada AADHD, kami selanjutnya membandingkan fitur-fitur ini antara CADHD dan CHC. Selain itu, korelasi antara FC dan gejala gangguan perilaku, CD atau gangguan pembangkangan opsional atau ODD, dianalisis pada CADHD. Selain itu, untuk membuat hasil mudah diinterpretasikan, kami membandingkan perbedaan FC antara kelompok ADHD CD-min, Supershort ADHD CD+, dan CHC, dan antara kelompok ADHD HDODD min, ADHD ODD+, dan CHC. Akhirnya, kami mengulangi analisis di atas setelah mengendalikan komorbiditas dan gejala inti lainnya untuk mengurangi potensi efek rancu. Kami menemukan bahwa dibandingkan dengan AHC, ADHD menunjukkan peningkatan FC yang signifikan pada TM, DNN, SMN, dan DAN. Visi abnormal yang disebutkan sebelumnya juga terdeteksi pada CADHD. Namun, dalam orientasi yang berlawanan, visi abnormal ini berkorelasi positif dengan gejala CD. Terakhir, kelompok ADHD CD+, suhu Bambang atas batas bahkan menunjukkan kecenderungan peningkatan FC seperti pada orang dewasa dibandingkan dengan CHC. Hasil ini tetap sama setelah memperhitungkan komorbiditas dan gejala inti lainnya. A. Urgensi masalah yang diangkat. Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah mengapa sebagian anak dengan ADHD mengalami keberlanjutan atau persistence gejala hingga dewasa, dan apakah disruptive behavior disorder atau DBD, terutama conduct disorders atau CD, berperan dalam proses tersebut. Banyak studi telah menunjukkan bahwa keberadaan CD atau ODD pada anak-anak merupakan prediktor kuat ADHD yang menetap hingga dewasa. Namun, mekanisme otak yang menjelaskan hubungan ini belum pernah diuji secara langsung. Urgensi penelitian ini terletak pada tiga kebutuhan ilmiah. Yang pertama, menjelaskan mekanisme neurobiologis mengapa DBD meningkatkan resiko keberlanjutan ADHD. Yang kedua, membandingkan pola kognitivitas otak atau functional cognitivity atau visi antara anak dengan ADHD, orang dewasa dengan ADHD, anak DHD yang memiliki gejala CD atau ODD. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah anak ADHD dengan CD sudah menunjukkan pola otak seperti orang dewasa sebelum gejala benar-benar menetap. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memahami perkembangan otak ADHD, mengarahkan diagnosis lebih spesifik, dan membantu intervensi dini. Yang B, ada metode dan prosedur yang digunakan.
Penelitian menggunakan Resting State Functional Near Infrared Spectroscopy atau FNIRS untuk menganalisis aktivitas jaringan otak dan kognitivitas fungsional. A. Subjek penelitian. Ada anak ADHD atau CADHD 172 anak. Anak kontrol sehat atau CHC 77 anak. Dewasa ADHD atau AADHD di 98 orang. Dewasa kontrol sehat atau AHC di 40 orang. Yang B, diagnosis ADHD, CD, dan ODD dilakukan melalui DSM-4 Semi-Structured Interview, NICHQ 5, Underpinned ADHD Assessment. Yang ketiga ada IQ diuji dengan Brackett Scales. 2. Pengukuran otak. A. Menggunakan FNIRS multi-channel atau 80 channel yang mencakup frontal lobe, parietal lobe, atau occipital lobe. Yang B, data direkam selama 12 menit kondisi istirahat dengan yang pertama ada bandpass filtering, yang kedua ada motion activate correction atau SPLIN, yang ketiga ada menghitung hemoglobin oksi atau HBO sebagai sinyal utama. Yang ketiga, analisis konektivitas fungsional atau FC. Dibuat matriks korelasi 80x80 antar channel. Yang kedua, channel dikelompokkan dalam 6 jaringan otak utama. Yang pertama ada Default Mode Network atau DMN, dan yang kedua ada Dorsal Attentional Network dan DNN. Ketiga, Visual Network atau VM, Somatomotor Network atau SMN. Yang kelima, Ventral Attention Network atau VNN. Yang keenam ada Frontoparietal Network atau FPN. 4 tahapan analisis. A. Bandingkan visi antara ADHD versus AHC. B. FC, abnormal pada dewasa kemudian diuji pada CADHD versus CHC. C. Uji korelasi antara FC abnormal dan gejala CD atau ODD pada CHDHD. D. Bandingkan kelompok. ADHD CD min, subthreshold ADHD CD+, ADHD ODD+, ADHD ODD min, dan CHC. E. Analisis sensitivitas dengan mengontrol komorbiditas lain. C. Keunggulan dan keterbatasan penelitian. Keunggulannya, yang pertama, pendekatan lintas usia atau Children-Adult Comparison. Penelitian jarang menguji hubungan otak anak dan dewasa dalam ADHD, sehingga studi ini memberikan wawasan perkembangan atau developmental trajectory. Yang kedua, menggunakan FNIRS yang cocok untuk anak. FNIRS lebih toleran gerakan, tidak menimbulkan ketidaknyamanan, dan efektif untuk studi neuroimaging anak ADHD. Yang ketiga, membedakan CD dan ODD secara jelas. Banyak penelitian menggabungkan CD dan ODD, tetapi studi ini membedakan efek masing-masing dan menemukan bahwa CD lebih relevan terhadap resistance ADHD. Dan yang keempat, ada kombinasi analisis kuantitatif dan kategorikal. Menghubungkan intensitas gejala dengan pola kognitivitas otak memberikan bukti kuat dan berlapis. Untuk keterbatasannya, yang pertama ada FNIRS tidak bisa melihat struktur otak yang dalam. Area subkortikal seperti amigdala, basal ganglia, dan insula yang penting dalam ADHD dan CD tidak terdeteksi. Yang kedua, jumlah anak ADHD dengan CD yang sangat kecil. Hanya 7 anak yang memenuhi subthreshold CD, sehingga analisis kategorikal kurang kuat. Desain course seksional yang ketiga, tidak bisa memastikan apakah anak ADHD plus CD benar-benar akan berlanjut menjadi ADHD dewasa. Yang keempat, sebagian besar sampel anak adalah laki-laki. Prevalensi perempuan rendah membuat hasil kurang mewakili kedua gender. D. Implikasi temuan penelitian. Yang pertama, ADHD merupakan prediktor neurobiologis kuat untuk ADHD persisten. Anak ADHD dengan gejala CD menunjukkan konektivitas otak yang mirip dengan ADHD dewasa, sehingga memberi petunjuk bahwa mereka berisiko tinggi untuk mengalami ADHD yang menetap. Yang kedua, ada kognitivitas otak ADHD berkembang seiring usia. Yang pertama, anak ADHD memiliki penurunan kognitivitas di banyak jaringan otak. Dan yang kedua, dewasa ADHD justru menunjukkan peningkatan konektivitas di area tertentu, misal di AN dan DMN. Ini menunjukkan adanya proses maturasi atau kompensasi otak.
Yang ketiga ada ODD tidak menunjukkan pola otak yang memprediksi presitens atau ADHD. Gejala ODD tidak berkorelasi signifikan dengan kognitivitas otak yang berubah, sehingga resiko presitens lebih terkait CD daripada ODD. Yang keempat, pentingnya intervensi khusus untuk ADHD plus CD. Anak ADHD dengan CD perlu intervensi yang lebih intensif monitoring jangka panjang. Pendekatan multidisiplin atau psikiatri, neopsikologi, dan keluarga. Karena mereka cenderung menunjukkan perkembangan otak yang menyerupai ADHD dewasa. Yang kelima, temuan dapat membantu diagnosis dan personalisasi terapi. Pola visi dapat menjadi biomarker awal untuk yang pertama dan memperbaiki siapa yang akan mengalami ADHD persisten. Yang kedua, membedakan subtype ADHD berdasarkan komorbiditas. Dan yang ketiga, memilih intervensi yang tepat sasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Beb. Beb, mari.